Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Kaira Nataya Azmi dari SMKN 4 Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan networking model. Nah, isi modul yang saya akan presentasikan dan sudah saya pelajari yaitu tentang pengenalan networking model, before versus after networking model, pengenalan OSI layer, pengenalan TCP/IP, pengenalan TCP/IP application layer, TCP/IP transport layer, TCP/IP network layer, TCP/IP data link and physical layer, dan encapsulation dan decapsulation. Nah, untuk yang pertama yaitu pengenalan networking model. Di sini ada definisinya, yaitu networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar networking model, ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Nah, untuk definisi yang kedua yaitu, sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ACO, yaitu artinya International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, yaitu Open System Interconnection, atau bisa disebut juga yaitu OSI 7 Layer Model. Nah, di sini ada gambaran before dan after networking model. Nah, ini adalah before, sebelum adanya networking model. Nah, yang ini setelah adanya networking. Kita bisa lihat sebelum yaitu tidak memiliki aturan dan yang bisa menyebabkan tabrakan data. Nah, setelahnya di sini sudah disusun. Ini adalah perbedaan yang cukup memudahkan kita di sini karena udah ada aturan, karena setiap vendor memiliki aturan sehingga memudahkan kita untuk belajar. Nah, selanjutnya yaitu pengertian OSI layer. Nah, networking model itu ada dua, yaitu networking sekarang menggunakan TCP atau IP model. Nah, ini karena TCP atau IP lebih less normal dibandingkan OSI, sebaliknya karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Karena dunia jaringan semakin berkembang, sehingga semua organisasi memperbaiki sebuah sistem untuk mengubah teknologi dunia ke depannya. Karena itu, OSI layer sudah jarang digunakannya yaitu untuk edukasi. Contohnya seperti ini. Dilihat dari aturan sebelumnya, OSI layer memiliki 7 layer, sedangkan di TCP/IP sudah menggunakan 5 layer, sehingga ini menjadi alasan TCP/IP sering digunakan. Nah, sebelumnya adanya TCP/IP ada OSI model. Nah, selanjutnya yaitu OSI model, yaitu yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization (ISO) sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Karena manfaat networking model adalah untuk memberikan aturan, untuk mensadarkan aturan, maka dari itu OSI model itu berfungsi untuk menjadi standar di dunia komputer. Nah, TCP atau IP model, Transformation Control Protocol or Internet Protocol. TCP or IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense yang disingkat DoD, yaitu model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pengenalan TCP or IP. Nah, cara kerja jaringan TCP or IP yaitu yang pertama yaitu memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransfer
ke media LAN yang disebut layer. Yang kedua, paket dikirimkan melalui router-router yang berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Nah, yang ketiga yaitu paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP or IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dan penerjemahan sinyal menjadi data sehingga akrabnya disusun menjadi sebuah file utuh. Nah, ini adalah model yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang fungsinya sama aja, cuman ini upgradean dari OSI model. Nah, di sini kita bisa lihat cara kerja jaringan TCP/IP, yaitu dari paket data melalui pengirim dan diproses oleh router, lalu paket data ke penerima. TCP/IP application layer. Nah, di sini struktur TCP/IP or model application layer, lapisan aplikasi melayani antarmuka aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Nah, contoh protokolnya yaitu ada HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Nah, di sini kita lihat perbandingannya di OSI 7 tahapan. Ada 7 tahapan dan di TCP/IP lebih ringkas. Nah, kita bisa lihat perbedaannya yaitu di OSI yaitu application, presentation, session, TCP/IP menjadi satu yaitu application, dan menjadi transport, network menjadi internet, data link dan physical menjadi link. Nah, kita difokuskan ke 5 layer ya teman-teman. Nah, selanjutnya, maaf ada penjelasan yang ketinggal. Nah, selanjutnya ada web server yaitu untuk mengatur semua dokumen. Nah, setelah itu mengirimkan kembali direspon. Misalkan kita masuk ke webnya. Contohnya, misalkan kita masuk ke web dan ketik Cisco Academy. Nah, di sini kita bisa lihat ada tulisan not secure. Nah, jadi kalau kita mengakses HTTP sebuah browser dan akan mengirimkan lagi web server, maka di situ web server akan membalas dengan pesan not secure. Artinya website ini tidak aman. Nah, kita untuk mencari sebuah domain yang tidak kita cari, ada beberapa yang tidak bisa diketahui oleh publik. Nah, contohnya ini yaitu Cisco ini tidak dikhususkan untuk publik. Nah, ada tanda not secure-nya. Nah, kita akan coba yang sering dicoba. Misalkan kita ketik youtube.com. Nah, ini dipublikasikan. Perusahaan ini niatnya untuk mempublikasikan. Nah, keluar apa yang kita mau. Nah, untuk dari itu tergantung di web servernya ya, tergantung orang yang mengelolanya. Selanjutnya yaitu struktur TCP/IP or model. Nah, di sini transport layer lapisan transport untuk mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utamanya yaitu TCP dan UDP. Nah, di sini TCP Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi, data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet dan permudah dalam menemukan dan perbaiki kesalahan. Yaitu negatifnya terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lama. Nah,
Untuk UDP yaitu User Datagram Protocol, tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengkoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya yaitu UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Nah, TCP mencegah data macet dan tidak ada kemungkinan data yang hilang karena sesuai dengan sifatnya, sedangkan UDP tidak peduli yang penting beres. Nah, di sini ada positif negatifnya. Fungsi utama TCP/IP model, TCP/IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model dengan fungsi utama yaitu yang pertama menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet, yang kedua mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI, yang ketiga menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. RIP Network Layer. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Nah, pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Data link dan physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism yang hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Nah, MAC address itu identitas secara detail. Nah, MAC address itu namanya IP address alamatnya. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Encapsulation and decapsulation. Nah, pada komputer, pengiriman terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Nah, paket komputer penerima terjadi setelah proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang terima dari pengirim, decapsulation, dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Jadi ini tuh adalah metode atau hal yang terjadinya pemecahan data. Nah, di sini kita bisa lihat pemecahan data yaitu encapsulation, lalu yaitu pengirimnya dari physical layer, data link, network layer, transport layer, application layer, yaitu lalu dikirimkan paket. Nah, di sini kita dari physical layer, data link, network layer, transport layer, application layer, lalu penggabungan pencegahan paket pada data yaitu yang dinamakan decapsulation. Nah, di sini kita bisa lihat sendernya yaitu dari data ke TCP, lanjut langsung ke IP dan data link, lanjut ke sini, lalu ke sini, dan ke sini, lalu ke sini. Nah, di sini kita untuk TCP yaitu segmen, ya IP yaitu paket, dan LHT yaitu frame. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, Khaira Nataya Azmi. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.